Hai gengs, welcome to channelnya Bukalapak bersama gua Hirotara Divan. Gimana? Puasanya pada lancar kan? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi nih di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya boleh dong klik tombol subscribe di bawah. Karena di channel Bukalapak ini banyak banget konten-konten yang menarik gengs. Kayak video eksklusif hari ini yang hanya tayangnya di channel Bukalapak pastinya. Nah berhubung ini juga berarti edisi Ramadan ya, setan-setan kan lagi pada diikat tuh. Jadi kita bisa bahas nih hal-hal misteri yang seru dan yang ringan-ringan juga. Abisnya takutnya kalau bahas yang berat-berat nanti bikin kaget, bikin juga puasa lo jadi batal. Tapi tenang aja geng, puasa di Ramadan kali ini nggak bakal terasa berat-berat banget kok. Soalnya ada banyak promo di Bukalapak. Dimana selama bulan Ramadan ini ada yang namanya Bobol Berkah Ramadan. Mulai dari Rp99. Nah lu bisa cari deh tuh barang-barang kebutuhan biar puasa tahun ini bisa panen pahala. Karena di Bukalapak semuanya ada. Mau cari sejadah, sarung, mukena, baju koko gitu ya, ada semua. Buat hari-hari ini terawih atau nanti lebaran sholat id. Atau juga misalkan kalian nyari apa nih, sirup, kurma, atau minyak goreng gitu ya, buat goreng bawang nih buka puasa, ada juga. Makanya mau mulai promo dengan harga mulai dari Rp99. Cepetan deh pada cek aplikasi Bukalapak ya. Tapi selain itu, ada juga nih promo yang gak kalah seru, yaitu Bobol Gercep Beduk yang berlangsung dari tanggal 1 April kemarin sampai nanti nih 17 April. Dicatat tuh, mulainya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore tuh beduk. Jadi selama periode itu, lu pantengin terus ya. Soalnya banyak barang-barang yang diskonnya gokil-gokil. Kan bisa sekalian ngabuburit tuh. Daripada gunjingin orang, mending lu pantengin aplikasi Bukalapak. Bisa dapat barang-barang dengan harga yang bikin happy. Nah, sekarang kita langsung aja ke videonya. Dimana kali ini gua mau membahas soal pamali. Pada tahu nggak lu? Ini beda ya. Bukan suaminya Bu Mali gitu teman-teman, namanya pamali. Dimana ini adalah sebuah hal-hal atau larangan yang biasanya dilontarkan sama orang tua zaman dulu tuh. Semacam kayak, lu keluar jangan maghrib-maghrib. Pamali. Entah diculik wewe gombel lu. Nah, pasti kalian pernah dengar kan? Jadi pamali itu sebenarnya apa sih? Yang mana ternyata istilah pamali sendiri itu berasal dari bahasa Sunda, gengs. Dimana sebenarnya hal-hal yang disebut pamali itu digunakan dengan tujuan supaya di hidup kita nih kita bisa lebih hati-hati, lebih bisa waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu dengan waktu dan tempatnya. Karena banyak juga nih percaya, apabila kalian tetap ngotot buat melanggar hal-hal yang dibilang pamali tadi, niscaya kalian akan bisa ketiban sial. Sampai paling seremnya didatengin hantu. Nah kira-kira pamali apa aja sih yang bawaannya tuh vibes-nya serem dan mistis begitu ya? Buat teman-teman yang pada perempuan nih, pasti pada pernah deh diceramahin sama emak kalian kalau misalkan lagi datang bulan tuh. Dibilang katanya kalau lagi menstruasi, kagak boleh keramas, gak boleh potong rambut, gak boleh potong kuku. Terus kalau nyuci pembalutnya juga kudu bersih. Tapi jangan dikucek ya. Pamali, nanti perut lu bisa sakit. Sama jangan diinjek juga itu, nanti lu susah punya anaknya. Nah terus kalau udah dicuci nih, jangan lupa dibungkus. Jangan lu buang sembarangan, nanti lu diikutin sama jin. Ya loh, bersyukur gue gitu ya laki-laki. Hidupnya kagak ribet-ribet banget dibilangin begitu. Tapi tahu-tahuan aja gitu ya perkara urusan pembalut. Yang biasanya tuh dicari apa tuh ada sayapnya katanya biar kagak bocor. Ya soalnya maklum aja gengs, tetangga kita nih kanan kiri suka pada nyerocos. Tahu sendiri mulut emak-emak kan kalau udah ngomelin anak ceweknya tuh satu komplek kedengeran. Lah kita jadi tahu begitu urusan rumah tangga orang istilahnya. Ya tapi menurut gua sih, jangankan membuang pembalut sembarangan. Ya buang sampah biasa sembarangan aja juga gak boleh. Tapi bicara soal pamali, banyak banget memang yang meyakini kalau omongan orang tua zaman dulu mengenai tadi tuh buang asal-asalan pembalut yang habis bekas dipakai, itu katanya bisa menyebabkan diikutin sama jin. Karena sebenarnya jin itu setahu gua ya emang suka sama 3 hal nih, yaitu darah, tulang, dan kotoran. Sehingga anggapan kalau darah menstruasi itu bisa menjadi santapan jin. Yang mungkin bener aja kan tadi basicnya emang suka darah, walaupun jatuhnya itu darah kotor ya. Soalnya ada cerita nih yang beredar di masyarakat. Waktu itu ada anak cewek yang ceritanya baru datang bulan nih. Nah dia diingetin dah tuh sama ibunya buat mencuci pembalut yang habis dia pakai. Awal-awalnya beneran nih si anak rajin tuh bersihin pembalutnya dan ngebuangnya juga bener ke tempat sampah. Tapi beberapa bulan berikutnya, karena mungkin malas kali ya, si anak nih nggak pernah bersihin pembalutnya lagi dan cuman kayak ditaruh di pojokan gitu di kamar mandi. Ditumpuk sama dia sampai banyak dulu. Baru kalau udah banyak nih dibuang lah ke tempat sampah. Tapi jadinya kan ada proses berbulan-bulan itu numpuk ya. Sampai suatu hari si anak ini tiba-tiba mengalami sesak nafas. Seperti kayak orang asma, padahal dia nggak punya asma gitu. Udah dibawa pergi nih ke dokter, dikasih obat ina itu tapi nggak sembuh-sembuh. Tetep aja sesak napas. Suatu malam si anak ini kebangun dengan kondisi pintu kamar mandinya kebuka gitu. Di situ dia ngeliat sosok kuntilanak yang berdiri di tempat dimana biasanya pembalut itu memang dia tumpuk, gengs. Nah itu kuntinya katanya lagi menjilati pembalut-pembalut yang ada bekas darahnya. Mohon maaf, puasa-puasa gini jatuhnya kita malah enak ya. Barulah semenjak itu si anak nih kapok dan jadinya rajin tuh menjaga kebersihan. Ya sebenarnya hal kayak gitu menurut gue juga bukan pamali doang ya. Kalau sampai numpuk pembalut kotor kagak lu buang-buang, itu memang udah jorok banget, kebangetan lu elah.
Gengs, yang namanya jam maghrib itu kan merupakan waktu pergantian antara siang ke malam kan. Dan bukan hanya juga semacam waktunya berbuka puasa ya. Tapi jam maghrib itu juga dipercaya menjadi momentum keluarnya jin-jin, gengs. Pasti dulu kalian pernah tuh diteriakin sama mak lu, jangan keluar maghrib-maghrib, pamali. Karena memang katanya salah satu jin yang terkenal suka mengganggu ketika maghrib datang adalah sosok jin wanita bernama Jin Umu Sibian. Dimana jin wanita ini akan mengganggu anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun serta ibu yang lagi hamil. Jadi buat teman-teman di sini yang pada bangkotan aman ya. Gimana konon katanya, jin wanita ini tuh memiliki ciri-ciri yang menakutkan, gengs. Wujudnya seperti perempuan tua, memiliki rambut yang beruban, dengan 2 bola matanya berwarna biru. Tapi nggak tahu tuh, warna birunya beneran kayak biru-biru wanita bule, apa pakai softline beli di TC? Terus keningnya juga bertanduk, rambutnya kusut, dan mulutnya menganga dengan adanya api di ujung lidahnya. Kepedesan kali dia habis makan samyang. Tapi yang bikin merinding itu adalah cara berjalannya melata gitu, kayak cicak gitu. Lah kita ngeliat cicak aja juga udah merinding ya, apalagi ngeliat yang begitu nih, amit-amit. Nah, tanda-tanda bahwa kalau dia ini mulai muncul itu katanya akan terdengar kayak suara-suara adanya hewan yang bisa kayak ayam berkokok, atau terdengar kadang-kadang kayak anjing menggonggong, bahkan juga kadang terdengar seperti rigikan kuda ataupun kayak desisan ular gitu, gengs. Rame ya kayak di Ragunan ya bunyinya. Dan ngerinya lagi, pada beberapa jin Umu Sibian itu punya kesaktian lebih, geng, dimana mereka bisa berubah bentuk dan juga berubah wajahnya yang terkadang menyerupai orang terdekat kita. Umumnya jin ini akan mencari ibu hamil, di mana dia akan mengikat rahim si ibu hamil itu serta memakan janin anak-anak yang masih ada di dalam kandungannya, yang menyebabkan si ibu nanti keguguran. Selain itu, mereka juga katanya sering mengganggu anak-anak kecil. Dan misalkan ada anak kecil yang diganggu sama jin Umu tadi, si anak ini akan mengalami demam dan panas yang tinggi. Tapi jika anak ibu mengalami panas demam yang tinggi, jangan khawatir, karena ada maaf, ini bukan endorse iklan penurun panas demam ya. Yang jelas karena efek yang ditimbulkan sama jin ini itu lumayan serem ya buat anak-anak. Makanya orang tua kita dulu menyuruh kita buat tutup pintu tuh kalau maghrib. Terus jangan tidur juga lu kalau maghrib. Sama buat mereka yang punya bayi, bayinya digendong tuh, dikegap gitu sampai waktu maghrib ini selesai atau memasuki azan isya. Tapi terlepas dari kisah jin ini itu nyata atau enggak, ternyata pamali dari maghrib ini secara medis memang katanya kalau misalkan kita tidur di waktu maghrib itu kurang baik buat kesehatan, gengs. Karena di jam-jam tersebut metabolisme tubuh kita tuh sedang bekerja optimal. Jadi misalkan kalau kita tidur pas maghrib, itu dapat menyebabkan potensi meningkatnya diabetes dan kolesterol. Apalagi kalau umur lu udah bangkotan, udah nggak usah macem-macem ya, sayangi badan. Dan misalkan kalau kita mau keluar maghrib nih, yaitu kalau bisa emang jangan dulu lah, kan kita harus sholat maghrib. Habis itu kalau bisa nunggu isya dulu, segerakan sholat gitu. Ini edisi Ramadan soalnya ya, biar kita bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Jangan ngebet lu pengen keluar cepet-cepet buat party di Seno Party. Gengs, kalian suka merinding gak sih kalau misalkan lagi ngelewatin kuburan gitu? Karena dari dulu mungkin kita didoktrinnya kuburan vibes-nya tuh angker. Nah, tapi selain sebagai tempat yang dipandang angker, kuburan juga bisa disebut tempat yang keramat, gengs. Makanya kan ada beberapa orang sampai ziarah dan ngelakuin ritual-ritual khusus di kuburan-kuburan tertentu kan. Jadi nggak heran kalau banyak pamali yang nggak boleh dilanggar ketika kita sedang berada di wilayah kuburan. Yang paling kental beredar di masyarakat itu bilangnya nih, pamali kalau lu nunjuk-nunjuk itu ke kuburan, apalagi pakai jari telunjuk nih begini, tuh, kayak gitu nggak boleh. Karena konon katanya, siapapun yang menunjuk-nunjuk itu kuburan dengan jari telunjuknya tadi, maka nasib sial akan menghampiri orang tersebut. Bahkan beberapa orang juga meyakini kalau jari telunjuk kalian nanti ini bisa sakit perkara digigit sama jin yang merasa tersinggung karena kalian tunjuk-tunjuk begitu. Ibarat kata kayak nantangin, itu tuh lu begitu. Makanya nanti jari lu digigit dah tuh. Tapi tenang aja, kalau misalkan kalian nih nggak sengaja nunjuk-nunjuk itu di kuburan, langsung deh lu ungut nih jarinya. Karena hal itu dipercaya dapat melunturkan kesialan. Ya ilah, ada-ada aja ya orang. Hari gini corona besti, lu main begitu aja. Ini dulu pakai hand sanitizer. Ya tapi hal itu sebenarnya kayak semacam apa ya, bentuk attitude aja sih. Maksudnya kalau orang dulu nunjuk-nunjuk pakai jari telunjuk, itu memang dianggap kurang sopan. Makanya di beberapa daerah ada tuh gesture yang kayak pakai jarinya pakai jempol begini kayak monggo di situ gitu, lebih sopan gengs dianggapnya. Karena gimana pun juga, kuburan itu kan tempat orang beristirahat untuk terakhir kali, yang istilahnya juga bagaikan kamar tidur lah, yang seharusnya kita nih berlaku sopan kalau ke tempat orang yang sedang beristirahat. Karena selain nunjuk-nunjuk kuburan, sebenarnya ada juga nih pamali yang bilang nggak boleh ngelangkahin apalagi nginjak kuburan. Dimana kalau kalian melakukan hal itu, bisa-bisa arwah dari yang kuburan yang kalian lewati atau injak itu akan marah dan ngikutin kalian sampai rumah. Yang mana balik lagi, kuburan itu kan tempat peristirahatan terakhir, yang istilahnya kalau ada orang lagi tidur, lu langkahin begitu, apa lu injak, ya bakalan digebuk lu. Dibilang kayak, ya bocah bangor banget lu.
Gengs, kalau kita membicarakan mengenai Pantai Parangtritis, itu pasti lekat kaitannya dengan yang namanya Ratu Nyi Roro Kidul. Yang mana itu adalah sosok yang digambarkan sebagai Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul sendiri selalu identik menggunakan pakaian yang selendang yang serba hijau, berkereta kencana, dan tinggal di istana bawah laut di Pantai Selatan. Di mana diceritakan kalau warna hijau itu adalah warna kesukaan dari Nyi Roro Kidul sendiri. Ya misalkan kalau di binder zaman dulu tuh, pasti nulisnya Warfa, warna favorit hijau begitu. Makanya pamali banget kalau sampai ada yang pakai warna hijau selain dia di wilayah sana. Karena sang ratu ini akan mengambil nyawa orang tersebut, gengs. Nah, sebenarnya ada dua versi mengenai hal ini. Versi yang pertama, itu percaya bahwa Nyi Roro Kidul malah menyukai nih orang-orang yang berpakaian hijau juga. Karena berarti jadi bestie. Karena kan suka warna yang sama nih. Sehingga orang tersebut akan dipilih menjadi abdi atau pengawal di istana bawah lautnya. Namun versi yang kedua, itu mengatakan kalau Nyi Roro Kidul bakalan murka dengan orang-orang yang mengenakan pakaian hijau. Karena berarti sama aja nih mereka. Semacam merasa sejajar dengan kalah seorang ratu Nyi Roro Kidul gitu. Kan kayak semacam nggak tahu diri. Siapa kamu? Jangan mimpi ya kamu. Sadar. Maaf ya, kita anaknya agak sinetron. Ya tapi lagi-lagi, pamali ini sebenarnya masuk ke dalam pemahaman kalau misalkan berpakaian warna hijau, itu tuh bisa nyaru emang dengan warna laut dan terumbu karang yang berada di sekitaran pantai selatan. Misalkan ya amit-amit ya, kalau lu terbawa arus gitu, tim penyelamat nih bakal susah buat nemuin karena warnanya tadi tuh nyaru. Ya jadi daripada so ide lah ya, nggak usah lah pakai warna hijau. Kan masih banyak warna yang lain. Yang mana kalau kalian mau lebih safety lagi, bisa pakai warna yang mencolok. Biar langsung kelihatan dah tuh di tengah laut. Semua mata tertuju padamu. Misalnya shocking pink, atau kuning stabilo, atau biru elektrik begitu. Kayak warna-warna dasar yang ada di Tanah Abang tuh. Pasti kayak gitu juga lu gak bakalan dah diangkat atau diambil jadi abdi dalam tadi tuh atau pengawal di istana bawah laut. Lah malas juga lagi. Ngapain nih cabe-cabe direkrut di istana gitu. Bukannya kerja, paling malah tiap hari selfie-selfie mulu. Entar elah. Meski terdengar tidak masuk akal, tapi bagi orang-orang Jawa dulu nih khususnya, banyak tuh yang mempercayai kalau kita bakal terasi di malam hari, sama aja itu berarti kita mengundang kehadiran makhluk lain. Istilahnya ngasih tanda kalau party yuk hantu-hantu gitu. Makanya hal ini dibilang pamali karena katanya bau terasi yang tadi dibakar itu memang disukai sama para hantu. Soalnya bau terasi kan kayak apa ya, nyengat amis gitu ya, aneh baunya. Yang beberapa orang juga bilang baunya kayak bau darah. Jadinya pada seneng dah tuh. Dimana masyarakat Jawa kuno itu memang suka mengkait-kaitkan kalau bau-bau kayak makhluk tuyul, kunti sama temen-temennya dah tuh mirip-mirip baunya sama bau terasi. Mungkin jenis-jenis wangi-wangian di dunianya sana yang terkenal kayak wangi-wangian parfum-parfum refill tuh wanginya begitu kali ya. Jadi kalau makhluk-makhluk halus itu mencium wangi-wangi kayak bakaran, jomelon, atau es kulin Cinderella, itu pada gumuh kali. Kayak, wangi apa ini tidak enak. Tapi gila nyium wangi terasi, kayak langsung, seksi. Berasa kayak iklan parfum yang backgroundnya menara Sultan Eiffel tuh. Ya tapi kalau logikanya aja sih, misalkan lu bakal terasi tuh malam-malam, lah itu mah nyari ribut sama tetangga. Kalau rumah lu gede gitu ya, yang ada space antar tetangganya tuh lumayan jauh, misalkan di Pondok Indah, mah bebas baik. Nah tapi kalau kita nih kayak rakyat jelata, ya rumahnya nempel-nempel begitu ya, kita nyanyi sedikit aja di kamar mandi, kedengeran sampai sebelahnya, yang ada bukan disamperin hantu lu, tapi disamperin warga sekomplek. Lah orang lagi tidur enak nih malam-malam, disuruh toto wangi terasi yang semerbak bikin puyeng begitu, fix ngajak tawuran antar warga sih itu. Nah tapi selain bakar terasi malam-malam, katanya juga pamali tuh gengs, kalau misalkan lu siul-siul gitu tengah malam. Untung gue kagak bisa siul. Dimana soalnya katanya suara siulan itu fungsinya sama kayak bakar terasi, bisa manggil hantu. Nah orang dulu juga sering tuh bilangin kalau lu siul malam-malam itu bisa ngundang poci sama genderuwo. Aduh apa tuh, kaget ada suara. Kan lagi bulan puasa, diikat dong. Kan kita nggak siul nih. Habis lagi yang genit banget juga setan-setan. Berasa bohai kali gitu digodain. Kegeeran gitu disiulin. Kayak sweet cewek sendirian aja. Terus nanti pocinya bilang, Abang bisa aja. So tadi guys beberapa pamali yang ada di Indonesia. Yang menurut kalian gimana? Ini kita cepetan aja udahin ya. Habis tau-tau merinding. Apalagi bulan puasa katanya diikat. Kurang kenceng apa gimana nih iketannya? Canda ya. Yang jelas percaya nggak percaya aja sih lah. Cuman kalau menurut pandangan gue pribadi, di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung. Dijunjung apa tuh? Yang sebisa mungkin nih maksudnya, kita harus selalu bisa menyesuaikan diri dan menghormati adat istiadat yang memang berlaku. Nggak ada salahnya juga kok kalau mengikuti wejangan orang-orang zaman dulu demi kebaikan semuanya. Tapi tetap berserahnya mama Tuhan ya, jangan jadi musyrik lo. Karena sebenarnya juga tadi tuh ada hal-hal yang logis yang sebenarnya memang baik jika memang kita menuruti omongan-omongan pamali-pamali tadi. Sama halnya dengan kehidupan juga, yang mana kita tetap harus berserah kepada Tuhan. Manusia boleh berkehendak, tapi Tuhan dan isi dompetlah yang menentukan.
Tapi untungnya di Bukalapak banyak promo yang bisa bikin dompet kita gak menangis dan merana. Tadi kan di awal gue udah di foto. Selama bulan Ramadan ini ada yang namanya bobol berkah Ramadan mulai dari Rp99 dan ada juga bobol gercep beduk yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 17 April dari jam 12 siang sampai 6 sore di Charter, dimana kalian bisa dapetin belanjaan barang-barang trending Ramadan, gengs. Jadi dari sekarang kalian bisa mulai deh beli-beli tuh kebutuhan Ramadan kalian sampai nanti nih buat Lebaran juga, karena banyak promonya. Jadi nggak usah nunggu THR turun dulu, udah bisa kalian bobol keranjang belanjaan lewat aplikasi Bukalapak. So, langsung cek-cek aplikasi Bukalapak sekarang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Thank you semua yang udah nonton. Maaf kita kalau ada salah-salah kata ya. Semoga kita diundang-undang lagi nih sama Bukalapak ya. Lu komen di bawah, undang lagi dong gitu. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.